Salam jumpa pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, kembali bersama saya Kristi Diana dalam Dialog NTB Bicara. Dan pemirsa, pada sore hari ini Dialog NTB Bicara menyapa Anda dengan tema WFH, solusi atau turunkan kinerja. Dan tentunya pemirsa, kebijakan WFH sudah mulai diterapkan secara masif, tentunya di bulan minggu ini di lingkup Pemprov Nusa Tenggara Barat sebagai langkah meningkatkan fleksibilitas kerja dan juga efisiensi anggaran. Namun di satu sisi kebijakan WFH ini tentunya bisa menimbulkan beberapa catatan seperti pengawasan kinerja yang dinilai kurang dan tentunya potensi menurunnya disiplin kerja hingga kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Lalu bagaimana sebenarnya dampak nyata work from home atau WFH terhadap kinerja dan juga khususnya di lingkungan birokrasi lingkup Pemprov Nusa Tenggara Barat. Kita akan berbicara dan berdiskusi bersama narasumber kita sudah hadir di studio TVRI Nusa Tenggara Barat. Kita sapa terlebih dahulu di sini ada Kabak Tata Laksana Biro Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Hairul Fikri, SSTP Mling. Selamat sore, selamat datang. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan tentunya pemirsa telah hadir juga di studio TVRI Nusa Tenggara Barat, pengamat kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bung Akbar Jafar. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Bagaimana kabarnya, Bung Akbar? So far so good. So far so good. Tentunya kita semangat tentunya membicarakan kebijakan baru, beradaptasi baru tentunya untuk bagaimana kepentingan masyarakat yang tidak terlupakan ini. Nah, berbicara mengenai WFH, work from home, tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi karena sudah familiar dengan WFH ini diberlakukan ketika kemarin pandemi COVID-19. Iya. Dan sekarang WFH ini diberlakukan kembali di tahun 2026 namun dengan konteks yang berbeda. Kalau misalnya WFH di tahun 2019, 2020, 2021 dilakukan karena untuk keamanan, mencegah penularan penyakit, dan di 2026 ini WFH ini kembali dilakukan untuk efisiensi anggaran. Nah, ini tentunya kita mengundang kedua narasumber kita untuk melihat bagaimana sebenarnya perspektif dan pandangan WFH ini diberlakukan khususnya dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin yang pertama bisa disampaikan oleh Pak Kabak, Tata Laksana Biro Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, bagaimana melihat WFH ini akan diberlakukan di tahun 2026. Baik, terima kasih. Kaitan dengan WFH yang memang seperti disampaikan tadi adalah memang kalau kita bandingkan dengan COVID, itu memang pendekatan tujuannya kan dulu itu adalah memang untuk mengurangi terjadinya pertemuan karena pandemi. Lalu saat ini wacana memang kuat kaitannya kalau kita berbicara untuk kebijakan nasional yang penerapan WFH ini adalah kaitannya dengan efisiensi. Sebenarnya sejak tahun lalu Permenpan juga sudah mengeluarkan peraturan nomor 4 tentang tahun 2025 tentang tugas kedinasan pegawai negeri sipil secara fleksibel itu atau kita sebut sebagai FWA kalau Permenpan FWA, flexibilitas work arrangement, itu sudah memang mengarah kepada penerapan baik WFH maupun WFO. Tapi kalau Menpan lebih berbicara work from anywhere, kan gitu. Tidak harus di rumah. Tidak harus di rumah. Lalu penekanannya di tahun 2026 seperti mungkin banyak teman-teman lihat bahwa kebijakan nasional ini akhirnya ditetapkan dan oleh Kemendagri. Lalu memang kami di seluruh pemerintah daerah dilakukan evaluasi. Tepatnya kemarin pun kita di hari Senin melakukan rapat bersama Wakil Menteri untuk kita dapat jadwal itu sesuai dengan Indonesia bagian timur untuk melakukan bagaimana persiapan kita untuk melakukan WFH. Nah, kaitan dengan WFH tentu seperti teman-teman ketahui bahwa karakter baik kelembagaan maupun sektor pekerjaan, saya bilang kinerja untuk di pusat maupun di daerah tentu berbeda. Meskipun ada batasan-batasan ketentuan yang sudah ditercantum di dalam SE Mendagri tentang transformasi budaya kerja itu, tetapi di angka akhirnya juga surat edaran itu menegaskan bahwa langkah teknis selanjutnya lebih lanjut itu diatur melalui keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah. Sehingga itu membuka peluang kita untuk menyesuaikan dengan karakter yang ada di daerah. Apa itu? Salah satunya adalah WFH ini tentu tidak semua unit bisa kita berikan WFH. Bahkan kita bilang pun kalau kami menelaah itu tidak semua ASN bisa kita berikan WFH. Karena kita harus melihat karakteristik pekerjaan sebagaimana persyaratan yang ada di dalam
ketentuan surat edaran maupun acuan dari Permenpan itu sendiri. Ada beberapa contoh, ada beberapa pekerjaan yang sifatnya dapat dilakukan secara mandiri. Yang kedua, dia tidak membutuhkan intensitas tatap muka secara langsung. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Nah, secara di lapangan kan kita faktanya adalah tidak semua mungkin ASN memiliki perangkat digital. Ya. Yang kedua, tidak semua layanan berbasis dapat di digital. Ya, ya. Lalu beberapa karakteristik pekerjaan mungkin yang dapat dilakukan secara mandiri baik dengan menggunakan peralatan seperti laptop atau apapun yang meskipun nanti bisa kita amati atau distribusi melalui handphone misalkan untuk WA group misal seperti itu masih bisa. Tetapi intinya adalah peraturan surat edaran menteri yang khusus untuk level itu ada 2 level ya, level provinsi maupun kabupaten, di mana ada batasan jabatan yang diwajibkan untuk tidak WFH. Itu ada. Dan di kabupaten kota. Kalau di provinsi justru jabatan tinggi pratama dan madya, ini artinya eselon 2 yang tidak boleh. Wajib tidak boleh WFH. Sedangkan di kabupaten hingga level eselon 3. Dan ditambah lagi ada beberapa unit layanan yang bersifat langsung itu tidak boleh. Sehingga kami langkah di pemerintah provinsi dengan beberapa instansi yang memang terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, maupun kemarin kita coba undang untuk sifatnya Dinas Pendidikan misalkan karena memiliki cakupan besar kalau kita mau berbicara efisiensi. Nah, setelah kita lakukan pemetaan, maka kesimpulannya ada beberapa persyaratan yang harus kita tetapkan dan tidak semua kita bisa berikan. Tetapi intinya adalah seperti tadi. Jika Anda mau WFH, maka minimal hingga jenjang eselon 3 atau pemilik kinerja di setiap perangkat daerah memastikan setiap ASN itu memiliki rencana kinerja apa yang akan Anda lakukan. Nah, jadi dia harus membuat rencana kinerja dulu. Rencana kinerja outputnya. Yang kedua, untuk syarat-syaratannya, dia harus mencantumkan alamat di mana termasuk nomor telepon. Karena persyaratan bahkan wakil menteri menyampaikan ketika kami melakukan rapat itu, ada sanksi di situ muncul. Tetapi apakah iya kita mau fokus kepada sanksi? Kalau kami lebih cenderung adalah memperhatikan bagaimana pelayanan langsung kepada publik itu tidak terganggu. Karena saya khawatirnya gitu kan, WFH ini dia berlakukan 1 hari di dalam 1 minggu. Mungkin seperti tetangga TVRI yang ada di NTB, Badan Kepegawaian Negara, BKN, bahkan dia WFH sudah 2 hari dalam 2 minggu. Contoh di hari Senin jangan cari layanan di BKN, maka tidak ada karena semua bersifat digitalis dan semua kembali ke rumah masing-masing untuk bekerja atau di tempat yang telah ditetapkan. Tetapi sekali lagi teman-teman semua, kami sudah mempertimbangkan beberapa ketentuan yang sifatnya SE ini muncul, SE Gubernur terkait dengan WFH untuk di lingkup Provinsi NTB, memastikan dulu unit layanan yang bersifat langsung tidak boleh WFH. Tapi kalau kita bilang tidak boleh WFH, ataupun misalkan contoh dia ingin melakukan, sebenarnya kalau berbicara unit-unit langsung seperti rumah sakit, baik perawat, dokter, terus samsat yang di provinsi yang tidak mengenal hari libur Sabtu Minggu, dia bekerja dengan sistem shift waktu. Kalau di Permenpan itulah yang dikatakan sebagai FWA dengan pendekatan waktu. Setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan pendekatan pengaturan shift kerja atau waktu. Dan yang kedua, ya work from home ini adalah pendekatan FWA kalau berbicara work arrangement itu dengan pendekatan lokasi, tempat. Nah, itu dia. Sehingga sekarang memang tujuannya adalah untuk mendekatan melakukan efisiensi. Sehingga sebelum ASN melakukan WFH, mereka harus menyusun dengan format yang sudah kita siapkan, rencana kinerja apa, dan kriteria itu adalah wajib diselektif oleh atasannya secara langsung. Nah, yang kedua, setiap ASN maupun instansi yang menerapkan WFH di Provinsi NTB, dia membuat 2 laporan untuk saat ini karena memang kita akui kita perlu pengembangan aplikasi atau berbasis digital terkait dengan pemantauan dan kinerja. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah melakukan coaching dengan BKN yang akan memastikan dalam waktu dekat bahwa ASN Provinsi NTB akan melakukan
pengukuran kinerja atau laporan kinerja itu berbasis harian, bahkan timingnya dari jam sekian sampai jam sekian dia mengerjakan apa secara digital. Iya. Itu yang tadi akhirnya kita sudah diskusikan dengan BKN dan insya Allah dalam waktu dekat kita terapkan. Nah, khusus WFA yang saat ini adalah laporan tadi bukan hanya pendekatan dari rencana kinerja yang dia susun dan dilaporkan, tetapi ada satu tambahan. Apa itu sesuai dengan tujuan WFA saat ini? Mereka melakukan penghitungan efisiensi sumber daya. Itu salah satunya. Jadi nah, sekali lagi teman-teman, tentu kebijakan yang diambil saat ini merupakan kami masih langkah awal yang tentu kedepannya kami akan melakukan evaluasi pemantauan dan efektifnya perkembangan penerapan kebijakan WFA di lingkup Provinsi NTB. Mungkin itu secara gambaran umum. Terima kasih Pak Kabak. Ini tentunya pelaksanaan WFA ini sudah memiliki kajian-kajian tentunya untuk bagaimana kebijakan dari pusat turun ke daerah itu tentunya akan ada penyesuaian kembali dalam bekerja seperti itu. Nanti tentunya sebelum kita akan bahas terkait bagaimana kajian dan juga kebijakan berlakunya dan juga tadi evaluasi akan mulai kapan dilakukan oleh Pemprov NTB, saya ingin menyapa Bung Akbar di sini selaku pengamat kebijakan publik. Dari perspektif Bung Akbar sendiri melihat WFH ini bagaimana jika diterapkan? Apakah kira-kira lebih banyak membawa manfaat atau justru masalah baru? Wah, ini bahaya. Ya, baik. Tergantung sudut pandangnya. Ya, tergantung perspektif yang kita pakai. Perspektif yang dipakai. Betul. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore para pecinta TVRI dimanapun berada. Berkaitan dengan apa yang sedang terjadi sekarang di Indonesia yang berkaitan dengan WFH. Ini secara directly sebenarnya memberikan satu kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan refleksi yang berkenaan dengan ya tentu saja birokrasi. WFH ini ada salah satu bentuk daripada fleksibilitas birokrasi. Nah, fleksibilitas ini tentu tidak boleh kemudian hanya terjadi satu masa tertentu. Ini harus menjadi cita-cita birokrasi kita ke depan. Kita tidak harus menunggu perang dulu agar birokrasi kita fleksibel. Kita tidak harus menunggu COVID dulu agar dalam konteks pelayanannya. Itu satu, bahwa saya kemarin sepakat dengan apa disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwa dengan ketidakpastian yang terjadi secara geopolitik internasional, ini kita harus menggunakan perspektif yang positif. Dalam artian kita harus mampu mengambil hikmah. Nah, satu itu berkaitan dengan fleksibilitas itu, birokrasi kita. Yang kedua, apa yang kita alami sekarang ini, secara langsung dan tidak langsung memberikan satu kekuatan kepada kita bahwa tantangan pengelolaan birokrasi itu sangat tinggi. Bahkan yang berperang adalah negara Amerika, Israel, dan Iran. Yang kena imbas tentu banyak negara termasuk kita Indonesia. Artinya apa? Artinya tantangan dalam mengelola birokrasi tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal. Nah, itu poin yang kedua yang harusnya menjadi entry point bagi bangsa ini dalam rangka mendesain birokrasi kita ke depan. Nah, terkait dengan WFH yang sekarang sudah terlaksana di beberapa wilayah di Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun bentuk kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh negara, bahkan daerah, kita harus mendukung secara totalitas kalau saya pribadi. Apabila kemudian kebijakan efisiensi itu tidak mengurangi porsi-porsi yang substansional. Kalau kebijakannya efisiensi yang kemudian itu menambah kemanfaatan bagi aspek-aspek yang lain, tentu kita harus mendukung secara maksimal. Nah, termasuk WFH ini menjadi salah satu solusi jangka pendek yang diambil oleh pemerintah dengan keadaan Indonesia saat ini. Kita memang mungkin belum merasakan kelangkaan minyak ya sekarang ini. Mungkin belum, karena pemerintah sudah menjamin bahwa tidak akan ada kelangkaan dan tidak ada kenaikan. Tetapi perlu kita ingat bahwa dampak daripada apa yang terjadi sekarang di belahan dunia itu
secara sedikit demi sedikit itu sudah mulai kita rasakan sebenarnya. Ya contoh, kenapa kemudian pemerintah kemudian perlu mengeluarkan kebijakan WFH itu sebenarnya dampak yang sedikit demi sedikit. Nah pertanyaannya kemudian, apakah kemudian WFH ini menjadi satu langkah untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil, ataukah kemudian ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif? Kalau saya pribadi, ini debatable, ini bisa kita perdebatkan. Kalau kita ingin mengambil kesimpulan secara cepat bahwa kebijakan WFH ini akan memberikan dampak yang buruk bagi tata kelola, tentu kita juga tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena di sisi lain juga menurut saya WFH ini secara directly ini memberikan satu manfaat yang baik dalam konteks efisiensi, termasuk yang kita diskusikan di awal tadi, kalau WFH itu terjadi di kota-kota besar, kota-kota maju, tentu secara efisiensi anggaran dan juga penggunaan bahan bakar ini sangat signifikan. Tetapi pertanyaan kemudian tantangannya adalah seandainya WFH ini diberlakukan bagi daerah yang 3T katakanlah, apakah ada jaminan bahwa akan efektif? Gitu. Efektif. Betul. Nah, kemudian yang paling penting menurut saya Mbak begini, bahwa WFH ini sebenarnya menjadi solusi, bisa juga menjadi solusi jangka panjang menurut saya dalam konteks fleksibilitas itu tadi. Di mana kita sekarang kan dituntut aparatur sipil negara, walaupun dia bekerja di rumah dengan pantauan teknologi yang luar biasa segala macam, tidak boleh kemudian kualitasnya itu turun. Nah kalau seandainya semangat ini terus kita jaga, ya semacam base truth lah katakanlah, bahwa aparatur sipil kita harus mampu berkreativitas dimanapun dia bekerja, tanpa kemudian menunggu petunjuk-petunjuk teknis dari pimpinan. Ini kan menjadi satu spirit yang baik untuk tata kelola birokrasi kita ke depan sebenarnya. Makanya itu saya katakan, bahasa sepakat dengan Pak Prabowo itu selalu ada hikmah. Nah ini kan harusnya menjadi semangat kita nih, jangan sampai kemudian kita tunggu lagi perang baru kita fleksibel. Ya tetapi memang tantangannya adalah tidak semua wilayah, tidak semua OPD bisa kita terapkan WFH ini secara langsung. Satu pertanyaan saya untuk Bung Akbar, kok tadi Bung Akbar sempat menyatakan juga bahwa kalau mungkin dilakukan di kota-kota besar ini terasakan manfaatnya bagaimana efisiensi sumber daya sendiri. Tapi kira-kira kalau di NTB sendiri perlu atau tidak WFH ini diberlakukan? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam NTB Bicara. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam NTB Bicara dan masih bersama tema WFH, solusi atau turunkan kinerja. Dan kita kembali lagi ke Bung Akbar. Tadi satu pertanyaan yang sempat terjadi pemirsa, di mana kira-kira kalau dari daerah kecil Nusa Tenggara Barat perlu nggak sih berlaku WFH ini untuk efisiensi anggaran? Ya, Nusa Tenggara Barat ini memang daerah kecil ya, tetapi daerah kecil tapi tidak tertinggal kalau bagi saya pribadi. Di mana digitalisasi pelayanannya ya hampir masif lah kalau kita di Nusa Tenggara Barat ya. Artinya kalau ditanya apakah perlu efisiensi dalam konteks WFH, menurut saya sebagai bentuk kepatutan terhadap kebijakan nasional memang perlu. Karena dampak daripada apa yang terjadi sekarang di belahan dunia tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga kota-kota kecil, kota-kota yang jauh dari ibu kota seperti kita juga, iya. Makanya kalau ditanya apakah perlu, iya. Cuman memang perlu ada standar lah, perlu ada standar untuk memastikan bahwa WFH ini tidak menjadi risiko penurunan kinerja, tetapi mampu memberikan kinerja yang bahkan mungkin bisa lebih baik. Tapi catatannya ya minimal kalau saya pribadi, ya 3 atau 4 indikator lah. Untuk memastikan bahwa WFH ini bisa memberikan dampak kinerja yang baik. Yang pertama dalam konteks kuantitas. Ada sesuatu yang bisa diukur nanti, seperti disampaikan oleh Abang Da tadi, apakah nanti laporannya harian atau mingguan. Jadi ada sesuatu yang kita ukur. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tentang kualitas. Kualitas dalam artian sesuatu yang
dibebankan kepada ASN kita, apakah dia mengerjakan sesuai dengan target waktu yang kita berikan atau tidak. Yang ketiga tentu bicara tentang apakah semua sesuatu yang sudah dilakukan ini, apakah dia mendapatkan minor revisi atau mayor revisi. Yang kemudian yang terakhir tentu apakah sesuatu yang sudah dilakukan oleh ASN kita ini dia memberikan dampak yang secara langsung atau tidak, atau apakah dia mandiri dalam melaksanakan itu ataukah tidak. Jadi perlu kemudian Pemprov kita menentukan karakter-karakter agar kita bisa mengukur atau standar ya, agar kita bisa mengukur sejauh mana kemudian WFA ini berdampak pada kinerja apakah baik ataukah tidak. Oke, baik. Perlu dilakukan, namun juga tentunya memperhatikan bagaimana indikator keberhasilan juga standarnya sendiri. Nah, saya balik lagi ke Pak Kabak di sini. Kalau kita melihat ini kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat dengan adanya WFH ini diberlakukan adalah takut menurunkan kinerja dari ASN atau dari tentunya ASN di Pemprov Nusa Tenggara Barat. Nah, selain itu apa sebenarnya manfaat yang bisa kita rasakan gitu dari PNS sendiri dan juga dari masyarakat tentunya ketika WFH ini diberlakukan, manfaat apa saja yang bisa dirasakan? Oke, baik. WFA ini sekali lagi, yang pertama kami sampaikan bahwa WFA ini bukan penambahan hari libur, nanti dikhawatirkan kan dimanfaatkan kan, itu yang pertama. Apalagi hari Jumat nih. Apalagi hari Jumat nih. Belum weekend. Yang sebelumnya contoh di Jawa Timur menerapkan WFH di hari Rabu. Ternyata Mendagri akhirnya menetapkan di satu hari, yaitu hari Jumat. Nah kan itu secara nasional. Nah yang kedua, WFH ini bukanlah hak apalagi tuntutan. Sekali lagi, sehingga penerapan WFH di semua instansi dan bagi seluruh ASN harus mengikuti prasyarat sebagaimana yang ditetapkan tadi. Kriteria pekerjaan, terus yang kedua rencana target kinerja apa yang akan dilaksanakan di hari Jumat. Tentu kalau kita berbicara kepatuhan, itu kita menyerahkan secara penuh, secara kepercayaan itu kepada instansi maupun secara langsung adalah atasan langsung. Apa iya ada atasan langsung yang memiliki target kinerja, lalu dia membiarkan pekerjaan itu tidak dikerjakan secara profesional, kan konyol, Pak. Tentu dia kan akan memberikan formulasi yang baik, terutama pekerjaan agar mencapai target yang diharapkan, kan itu logikanya. Nah, singkat cerita, kalau berbicara solusi, pendekatan WFA tentu sangat relevan dengan transformasi digital. Mau tidak mau, kita bagaimana caranya mengembangkan mindset, berpikir dan berinovasi untuk berbasis digital. Terutama seperti yang kami sampaikan bahwa saat ini setiap ASN dituntut profesional, salah satunya apa? Yaitu dia menyusun rencana kerja yang matang kan gitu. Ada target tahunan, ada target per semester, bahkan ada pendekatannya per triwulan misalkan. Lalu proses kegiatannya seperti apa? Terus harus diterjemahkan setiap bulannya, setiap minggunya. Nah, seperti itu. Dengan pendekatan WFH, maka pekerjaan teknis yang akan lebih cenderung dilaksanakan pada hari Jumat, maka disesuaikanlah dengan persyaratan tadi. Contoh seperti tadi, dapat dilaksanakan secara mandiri. Yang kedua, tidak membutuhkan tatap muka secara langsung. Yang ketiga, dia memiliki teknologi atau fasilitas untuk melaksanakan kinerjanya itu sendiri. Sehingga ditambah lagi seperti yang kami sampaikan bahwa kita punya di pemerintah daerah, kalau kita bisa satu kementerian biasanya berbicara satu sektor. Kalau kita berbicara pemerintah daerah, maka banyak sektor. Banyak sektor dengan kondisi geografis, kearifan lokal yang berbeda, kemampuan lagi berbicara teknologi dan sebagainya. Nah, karakteristik itulah yang sifatnya memang kita harus sesuaikan. Gitu. Harus sesuaikan solusinya. Ada beberapa karakter pekerjaan yang sifatnya dia memang melakukan peninjauan lapangan. Ya, dengan WFH ya dia tidak perlu melakukan datang ke kantor untuk absensi, apel pagi, lalu berangkat lagi melakukan peninjauan. Teman kita banyak seperti itu, termasuk tenaga kesehatan, termasuk dengan ASN berkecimpung di bidang teknis infrastruktur, itu kan banyak pengawasan. Belum lagi yang sifatnya instansi yang membutuhkan data, dia harus ke lapangan. Apakah iya harus ke kantor dulu, ngabsen dulu, nah, dengan fleksibilitas inilah dia memungkinkan
melakukan esensi atau absensi itu secara digital. Itu fitur sudah memang kita sesuaikan, sudah ada. Nah, untuk kesiapan infrastruktur digital di NTB saat ini apakah sudah memadai atau tidak Pak untuk keseluruhan? Oke, tadi kaitannya apakah terjadi penurunan kinerja. Nah, kembali lagi, beban ini sebenarnya tanggung jawab paling penuh adalah berada pada atasan langsung untuk melakukan selektif terhadap ASN maupun penyusunan rencana kinerja. Kaitan dengan berbicara layanan digital yang sifatnya mengakomodir WFH ini, yang pertama untuk di level provinsi NTB, esensi atau absensi yang dilakukan kehadiran itu sudah memang berbasis digital dan itu sudah ada fitur WFH yang koordinatnya itu bisa dilihat. Nah, sehingga dalam rencana kinerja yang kami sampaikan, mereka harus mencantumkan itu posisi di mana. Kenapa dia melakukan itu? Tentu harapannya kan kalau pendekatannya efisiensi bahan bakar misalkan. Lah kalau kita dapat WFH misalkan. Lalu dia kesana kemari misalnya gitu. Lah kan dari sisi pribadi kan sebenarnya WFH itu menguntungkan ASN pribadi di satu sisi untuk penghematan BBM. Itu kan yang terjadi. Nah, yang kedua masalahnya WFH ini mempersyaratkan ketika Anda WFH bukan berarti Anda tidak bisa dipanggil ke kantor, tidak. Jadi ketika ada urgensi lalu yang bersangkutan dihubungi, dia harus merespon. Standby. Makanya di Kemendagri memberikan sanksi apabila 2 kali dia tidak merespon, maka diberikan teguran lisan. Tidak merespon, maka diberikan teguran tertulis. Bahkan apabila sama sekali tidak bisa dihubungi, dia diberikan sanksi administratif. Tapi ini kan perlu peninjauan kalau kita jangan langsung main sanksi, tapi kita lihat dulu di awal ini seperti apa perjalanan WFH. Nanti kita akan evaluasi. Jadi sebenarnya WFH ini sistem kerja tetap sama, hanya lokasi saja yang berbeda. Yang berbeda. Baik. Tapi ini Pak terkait, saya ingin menanyakan juga bagaimana sistematika pengawasan kinerja ASN selama WFH itu bagaimana pemantauannya? WFH ini kan yang 1 hari, Pak. WFH ini 1 hari. Karena saat ini adalah penilaian atau penghitungan kinerja ASN di Provinsi NTB masih bersifat laporan bulanan yang ditinjau melalui aplikasi My ASN BKN. Ini sudah terintegrasi. Nah, oleh karena itulah beberapa waktu sebelum ditetapkannya WFH ini, Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan koordinasi berharap untuk segera kita dapat difasilitasi oleh BKN untuk melakukan pengukuran kinerja harian. Jadi benar-benar 1 hari itu ASN itu bekerja apa tuh sudah. Nah, fitur itu sudah alhamdulillah kita sudah tersedia dan dalam waktu dekat mungkin kalau saya tidak berani karena ini berbicara kaitannya dengan Badan Kepegawaian. Tetapi dengan hasil coaching clinic kemungkinan besar bisa kita terapkan dalam jangka waktu mungkin bulan depan. Nah, itu sudah berbasis harian. Nah, itu berbicara pengukuran kinerja. Nah, jika itu sudah bisa kita terapkan, maka setiap waktu real time kita bisa memantau apa sih yang dia kerjakan, sesuai nggak sih dengan yang dia susun, sesuai nggak sih dengan rencana aksi, sesuai nggak sih dengan program yang menjadi ranah instansinya atau bidangnya. Oh, sudah sesuai nggak sih dengan indikator kinerjanya yang sudah diukur, ditetapkan di dalam kinerja itu sendiri di aplikasi yang itu bisa dipantau secara real time oleh atasannya secara langsung. Baik, jadi tetap transparansi juga ya terkait kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Kabak. Saya balik lagi ke Bung Akbar. Di sini kalau kita melihat seharusnya pemerintah tadi kan tentunya sudah ada kebijakan-kebijakan bagaimana WFH ini diberlakukan. Dan dari Bung Akbar sendiri selaku pengamat kebijakan publik, regulasi WFH yang tetap akan efektif dilakukan tuh apa kira-kira? Iya, saya melihat bahwa kebijakan WFH ini bisa juga menjadi cikal bakal transformasi digitalisasi birokrasi dan layanan publik sebenarnya. Kalau seandainya kita mau menjadikan ini sebagai satu spirit jangka panjang, makanya tadi saya katakan bahwa bila perlu WFH itu jangan tunggu perang lah. Dalam konteks ide ya. WFH itu bagus dalam konteks bagaimana kemudian kita memastikan ada transformasi pelayanan publik, transformasi birokrasi. Selama ini kan kita sebenarnya sebelum WFH kinerja di beberapa birokrasi di bangsa ini tentu itu banyak sekali masalahnya. Padahal ini orang tatap muka, face to face. Nah, harusnya
transformasi birokrasi ke digital itu harusnya kan memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa kinerja atau fleksibilitasnya tentu semakin tinggi. Nah, jadi kalau ditanya kebijakan apa, kebijakan WFH yang model apa sebenarnya, ya kalau saya pribadi sebenarnya kalau bagus WFH yang dilaksanakan 1 hari ini, tahun-tahun selanjutnya bila perlu di beberapa dinas tertentu ya WFH aja. Tutup saja. Ini serius ini. Iya, betul. Itu kan kita kan bicara transformasi birokrasi ya, Ya. digitalisasi ya. Bahwa memang di kita ini selalu saja ada double standard di beberapa instansi kita, termasuk berkaitan dengan digitalisasi pelayanan publik. Mohon maaf saja, salah satu tujuan digitalisasi itu kan mengurangi penggunaan kertas ya. Ya. Tapi di beberapa dinas kita sudah input Secara digitalisasi. secara digital, namun masih tetapi membutuhkan. kita juga masih diwajibkan untuk membawa berkas. Nah ini kan double standard di kita. Makanya saya katakan ya kalau seandainya pemerintah bisa kemudian menentukan standar kinerja, bagaimana kemudian mengevaluasi kinerja dalam konteks WFH ini bisa jadi kemudian di beberapa OPD di beberapa layanan tertentu bisa jadi WFH. Dan di negara-negara maju itu tidak harus ke kantor ya, karena dia menggunakan perkembangan teknologi. Kalau kita bertemu orang ke orang, face to face dengan atasan, itu pasti panjang perkaranya. Kita tidak fleksibel dalam akselerasi layanan itu sendiri bahkan. Jadi kalau ditanya, ya kebijakan WFH yang bagaimana yang cocok sekarang ini, ya tentu kita belum bisa menilai apakah kebijakan WFH sekarang ini bagus atau tidak, karena ini memang baru berjalan. Di provinsi ini baru minggu kemarin, Jumat kemarin. Dan belum semua kabupaten kota yang melakukan. Belum semua wilayah di Nusa Tenggara Barat, belum semua wilayah di Indonesia ini menerapkan WFH, karena memang masih membutuhkan kajian-kajian tertentu. Kan itu tadi, tidak semua kemudian wilayah itu bisa WFH. Bagaimana kemudian dengan wilayah-wilayah, mohon maaf, yang terkategori dalam konteks 3T itu sendiri. Jaringannya tidak memadai, kemudian pemahaman ASN-nya, mohon maaf, terhadap teknologi juga tidak memadai. Itu kan menjadi risiko tertentu tentunya. Betul. Baik, tentunya ini bisa menjadi salah satu nanti kita akan kaji lebih banyak ketika nanti akan dilakukan evaluasi tentunya terhadap sudah berlakunya kebijakan WFH ini sendiri. Tapi memang ada satu hal terkait dari kepercayaan masyarakat sebenarnya, trust masyarakat kepada bagaimana para ASN tentunya dalam pemberian layanan publik. Nah sejatinya takutnya ketika WFH ini diberlakukan, ini masih bersama Bung Akbar, ketika WFH ini diberlakukan ada stigma dari masyarakat yang pada saat secara bertatap muka saja mungkin belum merasa mendapatkan kepuasan maksimal dari masyarakat mendapatkan pelayanan publik, apalagi ditambah sekarang diberlakukan WFH ini sehingga semakin sempit hari untuk hari kerja bertemu dengan untuk melakukan pelayanan publik seperti itu. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam NTB Bicara. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam NTB Bicara dengan tema WFH, solusi atau turunkan kinerja. Kita kembali kepada Bung Akbar, pemirsa, bagaimana terkait trust masyarakat untuk diberlakukan WFH ini sendiri, untuk kepuasan, apakah kira-kira ke depannya dengan WFH ini bisa nggak mengoptimalkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik? Iya, kalau menurut saya pribadi, tentu ini ya bisa diperdebatkan di mana saja sebenarnya. Bicara tentang bagaimana trust masyarakat dalam konteks WFH. WFH ini kan mau tidak mau sebenarnya ini masih sesuatu yang baru, walaupun memang pernah kita terapkan di era COVID ya. Kalau bicara trust masyarakat, kalau tidak salah rating pelayanan di NTB terakhir itu naik. Yang paling tinggi naiknya kan yang nasional kan itu Kota Mataram ya kok. Kota Mataram itu sekitar 8 ya kalau tidak salah nilainya untuk rating pelayanan publiknya. Survei kepuasan kita naik. Naik dia. Artinya apa? Artinya saya selalu pesimis, selalu optimis ya melihat ini. Tetapi memang di sisi lain bahwa
masyarakat juga perlu kita berikan literasi yang secara masif yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam konteks layanan untuk meningkatkan trust publik terhadap kinerja pegawai. Tentu harus ada literasi yang masif. Nah, kita di NTB ini masih beberapa ada wilayah yang dalam kategori inilah apa namanya tidak apa istilahnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi dalam konteks pelayanan itu kan masih rendah ya di beberapa wilayah yang memang tidak terjamah oleh jaringan-jaringan tertentu, masyarakatnya tidak familiar dengan apa namanya digitalisasi layanan. Nah, ini kan perlu kemudian kerja-kerja serius dari pemerintah provinsi tentunya untuk apa namanya memastikan bahwa tidak ada kemudian penurunan kinerja itu tadi. Dan kemudian tentu saya sepakat tadi dikatakan oleh Bang Da tadi bahwa perlu kemudian dipikirkan bahwa tidak semua bentuk layanan itu bisa didigitalisasi. Ada beberapa layanan yang memang memerlukan orang itu bertemu muka. Jangan sampai nanti dokter-dokternya minta WFH, wah kacau nih. Nggak bisa kita menangani via Zoom. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Ya, saya rasa kalau kembali ke pertanyaan tadi ya, bagaimana kemudian kepercayaan masyarakat, ya tentu kita berharapnya kepercayaan masyarakat juga tinggi ya. Betul. Dengan keadaan sekarang ini, ya tentu saja leading sektornya adalah pemerintah sendiri. Bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat. Baik, ini tentunya harus dijaga oleh para ASN kita tentunya ya. Bagaimana walaupun kebijakan WFH akan dilakukan, tidak menurunkan kepercayaan pada masyarakat. Gitu. Baik, saya menuju ke Pak Kabag, Bapak Hairul Fikri. Di sini tentunya menuju closing statement kita pemirsa, di mana ke depan kira-kira nih Pak, apakah Pemprov NTB akan mengadopsi sistem hybrid working secara permanen? Nanti kalau bisa sukses WFH ini akan dievaluasi? Oke, jadi memang ini kan langkah awal ya. Sebenarnya WFH juga kita sudah terapkan kemarin sebelum cuti Lebaran itu kan 2 hari maupun hari. Ternyata di situ tidak ada ribet. Ketika sekarang secara bersifat nasional. Maka ini mulai viral. Jadi tentu kita untuk langkah awal ini kita akan evaluasi. Kalau dari peraturan ada dari Mendagri sendiri mengamanahkan kita untuk melakukan evaluasi dalam 2 bulan sekali. Tapi kami sudah melangkah, bahkan kami minggu ini sudah mendapatkan beberapa akan revisi. Minggu ini kami mingguan justru. Kita ngelihat perkembangannya dulu karena kan harus relevan. Bahkan ada yang memang berpotensi dia WFH, dia nggak ambil WFH. Nah ini kan perlu kita sepakati seperti apa, karena tujuan kita adalah melakukan efisiensi dan dapat dari efisiensi yang coba kita ukur dari instansi kami sendiri sudah luar biasa. Misalkan dari 20 titik lampu aktif bahkan cuma 2 titik lampu seperti itu. Jadi kan efeknya ke pembiayaan dan sebagainya luar biasa. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih dulu sebelum kami nanti bahwa memang Kemendagri mengamanahkan kami untuk melakukan melakukan forum publik terkait dengan WFH. Nah, alhamdulillah TVRI justru memfasilitasi kami. Kami mengucapkan terima kasih dan harapan kami justru memang publik atau masyarakat jika memang ada saran, Bang, ya, mau rekan-rekan maupun dari pengamat lainnya, kita juga ada yang namanya aplikasi Span Lapor. Yang itu berkaitan dengan seluruh instansi pemerintah daerah. Dan seluruh permasalahan yang akan bisa disampaikan di situ. Nah, salah satunya WFH silakan. Kami sangat terbuka. Kaitannya dengan jangka panjang atau tidak tentu kita akan melihat bagaimana pelaksanaannya. Karena kita juga mohon maaf, tidak bisa juga kita harus berpikir pada fokus efisiensi, namun efektifnya tidak diperhatikan. Ini kan nggak mungkin. Berarti sebenarnya efektif efisien itulah yang harus menjadi kunci keberhasilan. Itu yang menjadi kunci keberhasilan. Ini kunci nanti bisa kita lihat pada saat sudah evaluasi tentunya. Sudah evaluasi. Pesan-pesan singkat untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, silahkan Pak Kabag. Baik untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, insya Allah pemerintah Nusa Tenggara Barat berusaha untuk selalu berupaya optimal dalam memberikan atau meningkatkan layanan. Kaitannya dengan kebijakan nasional saat ini yaitu berkaitan dengan work from home, itu kami memastikan bahwa seluruh layanan terutama yang bersifat langsung kepada masyarakat insya Allah tidak akan terganggu. Karena sesuai dengan ketentuan kami tetap memantau, mengawasi dan bagaimana memastikan jalan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan secara baik dan profesional. Jika masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sifatnya ingin memberikan masukan ataupun kami sekali lagi sangat terbuka, justru kami sangat mengharapkan
masukan maupun penilaian dari masyarakat terkait dengan kualitas kinerja kami untuk menjadi poin perbaikan bagi pemerintah ke depannya. Mungkin itu poinnya. Baik, terima kasih Pak Kabak atas pesan-pesan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita dengarkan pesan-pesan singkat dari Bung Akbar untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sedang menyaksikan. Ya baik, kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang berbahagia, dengan ketidakpastian yang terjadi di belahan dunia saat ini tentu membutuhkan persatuan, membutuhkan kepercayaan. Makanya saya ingin mengajak kepada para penonton di sore hari ini untuk memberikan kepercayaan 100% kepada pemerintah kita baik di pusat maupun di daerah untuk memberikan layanan secara baik melalui WFH ini. Tentu saja semuanya membutuhkan dukungan, membutuhkan kekompakan dari civil society agar tidak kemudian menciptakan sesuatu yang berbahaya bagi persatuan kita dan lain sebagainya. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bung Akbar. Dan tentunya pemirsa, bagaimana pesan-pesan tadi sekaligus mengantarkan kita pada akhir dari dialog NTB Bicara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hairul Fikri, SSTPM Link, Kabak Tata Laksana Biro Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga Bung Akbar selaku pengamat kebijakan publik UMM untuk membahas diskusi kita di sore hari ini terkait WFH, solusi atau turunkan kinerja. Dan tentunya pemirsa, marilah kita ikuti dan juga kita kawal bersama bagaimana WFH ini diberlakukan, dan tentunya kita sebagai masyarakat tentunya memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah, dan tentunya WFH ini sudah dilakukan kajian-kajian dan kebijakan untuk kemaslahatan kita semua. Dan pemirsa, akhirnya saya Kristi Diana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.